adik-adik. Coba tebak, Kak Dorman bawa apa? Kak Dorman bawa apa ini? Donat. Ya, betul sekali. Tadi Kak Dorman baru beli donat nih. Lihat ini donatnya. Menurut adik-adik, donat ini utuh atau ada yang kurang ya? Utuh, Kak. Betul sekali. Donat ini masih utuh. Walaupun di tengahnya ada lubangnya, tetapi masih utuh. Memang donatnya bentuknya ada lubang di tengahnya. Kak, aku hanya lihat donatnya. Enak. Sama dengan kita adik-adik. Kita bisa memilih apakah kita fokus pada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan berterima kasih kepada Tuhan, atau kita fokus pada apa yang adik-adik inginkan tapi belum adik-adik dapatkan. Iya, Kak. Aku mau berterima kasih kepada Tuhan karena aku bisa makan donat dan bukan marah-marah karena donatnya lubang. Betul sekali, Kak Dorman jadi ingat nih cerita di Alkitab tentang Paulus dan Silas yang tetap bersyukur meskipun mereka di penjara. Mau dengar ceritanya? Nah, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. 1 minggu kami sudah melewati dengan hari-hari kami, dengan aktivitas kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah lewat pujian kami, lewat tarian kami, itu kami persembahkan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan lebih lagi, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Come on! Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Haleluya! Lebih lagi adik-adik katakan, Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kita. How does a tiny seed become a mighty tree? It's a miracle. How does the sparrow fly in the boundless sky? It's a miracle. How can peace come to the spirit that has only known
see Jesus Christ and Mother Mary's side. It's a miracle. It was the Master's plan. He'd leave us God and man. It's a miracle. And the tomb just could not hold him. The stone was rolled away. Our Savior rose up to the sky. He'll return for us one day. It's the miracle of Jesus, the greatest miracle of all. He's so far beyond our simple minds, yet so near when sinners call. All it takes is honest praying from an open seeking heart, and the miracle of Jesus can start. And the miracle of Jesus can start. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Nah, adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, Setelah Paulus menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia pergi ke banyak tempat untuk mengajar orang tentang Tuhan. Tapi tidak ada rumah untuk berkumpul bersama teman-temannya. Suatu hari, dia dan teman-temannya sedang mencari tempat untuk berkumpul di tepi sungai ketika mereka melihat ada sekelompok wanita di sana. Seorang dari wanita itu bernama Lydia. Pekerjaannya menjual kain ungu. Dia mengasihi Tuhan, tetapi ia tidak tahu tentang Tuhan Yesus. Sampai ketika Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus, Lydia menjadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemudian Lydia mengundang Paulus dan teman-temannya untuk tinggal di rumahnya. Tetapi beberapa orang tidak senang kalau Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi mereka menangkap Paulus dan temannya Silas dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Kedua pria itu dipukuli dan kaki mereka diikat, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Malam itu, Paulus dan Silas tidak mengeluh atau menangis, tapi mereka berdoa dan menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, dan pintu penjara terbuka. Penjaga penjara mengira kalau tahanannya telah melarikan diri. Dia tahu jika para tahanannya melarikan diri, dia akan mendapat masalah besar. Lalu Paulus memanggilnya, "Kita semua di sini. Apa yang harus saya lakukan agar selamat?" Kepala penjara itu berkata ketakutan. Lalu Paulus menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membasuh luka mereka dan ia beserta keluarganya minta dibaptis. Kemudian dia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan memberi mereka makan. Dia dan keluarganya sangat bahagia karena sekarang mereka percaya pada Tuhan Yesus. Wow, Paulus dan Silas tetap bersyukur dan memuji Tuhan saat di penjara. Mereka kan sakit karena dipukulin. sekalipun sakit, Paulus dan Silas berterima kasih pada Tuhan karena ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus waktu mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus sebelum ditangkap. Juga karena Paulus dan Silas percaya Tuhan Yesus akan menolong mereka. Artinya Paulus dan Silas hanya fokus kepada kebaikan Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Dan tidak fokus pada luka-luka mereka dan keadaan mereka yang sedang dipenjara. Seperti tadi tidak fokus pada lubangnya Dona. Tuhan itu senang kalau kita percaya Tuhan itu baik ya Kak. Ya benar sekali, Tuhan juga senang kalau adik-adik selalu berterima kasih atas apa yang adik-adik miliki. Oh begitu ya Kak. Aku mau berterima kasih. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang masih suka marah-marah jika tidak punya apa yang kalian mau? Teman-teman,
kita berterima kasih untuk pemberian Tuhan pada kita dan bukan mengingat apa yang kita tidak punya. Seperti donat ini. Wow, Kak Dorman mau nih. Yuk Kak Jepri, kita makan donatnya. Enak ya. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Waktunya kita untuk Ayat hafalan. yang terambil di dalam kitab Mazmur 69 ayat 30. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan ucapan syukur. Mazmur 9 ayat 30. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, melakukan siap, dengan ucapan syukur. Adik-adik, hari ini aktivitas kita keren banget. Nah, pasti adik-adik sudah gak sabar lagi kan? Yuk adik-adik, sekarang kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Yuk sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan buat kita. Bahan kelas kecil, 1 set manik-manik, 1 roll toilet paper, origami warna kuning muda, origami warna silver, gunting, double tip, glitter, lem stick, dan lem uhu cair, gabus bulat. Jika tidak ada gabus bulat, gunakan bola mainan. Nah, bahan-bahan sudah disiapkan. Anak-anak balita, kita akan membuat mic untuk memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau ukur roll tisu dengan origami. Nah, kasih tanda seperti ini. Lipat, lalu gunting. Nah, begini hasilnya adik-adik ya. Jadi kita udah gunting. Nah, bagian atas roll tisu itu disisakan. Jadi origaminya nggak sampai atas. Nah, kita kasih double tip di sekeliling roll toilet paper ini. Kalau double tipnya kecil, 3 kali roll. Ingat bagian atasnya jangan ya, ini bagian bawahnya saja. Lemnya pelan-pelan saja, tekan supaya origaminya tidak berlipat. Jika ujungnya lebih, kita gunting aja ya. Nah, bagian yang kecil ini dari toilet paper kita mau tutup dengan origami yang warna silver. Kalau ada sisa dipotong ya ujungnya. Sekarang ambil glitter biar nggak tumpah. Kalian pakai alas plastik ya, atau bisa gunakan alas yang lain. Olesin sekeliling gabus ini. Jangan gunakan lem uhu cair adik-adik, nanti gabusnya bisa lumer. Sobek double tip sedikit aja di atas taruh tisu ini. Buka double tipnya, pasang gabus bulatnya, ditekan-tekan sedikit. Nah, yang nggak penuh biarkan saja. Nanti kita mau hiasin lagi. Nah, sekarang kita mau menghias badan mic-nya. Kita pakai lem uhu cair untuk menempelkan manik-manik. Kalau kalian pakai gabus, tempelnya jangan pakai lem uhu cair ya. Cukup pakai lem stick aja supaya gabusnya tidak lumer. Kalau lem uhu cair bagian bawah. Oke, nanti kalian penuhkan hiasannya supaya bagus. Kalau gabusnya susah nempelnya, dilem pakai lem tembak ya, lekatkan di roll tisunya. Nah, ini adalah mic. Mic ini yang kita pakai untuk bernyanyi. Bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik mau bernyanyi memuji Tuhan? Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian ya, dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami berikan teladan kepada anak untuk mengucap syukur dalam segala keadaan setiap harinya. Usahakan setiap hari selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sampai bertemu minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bersyukur. Nah adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR Code-nya ya adik-adik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Yesus yang baik, terima kasih untuk semuanya. Sekarang kami mau memberi persembahan ya. Berkati tangan-tangan yang akan memberi persembahan ya Tuhan Yesus. Biar senangkan Tuhan Yesus punya hati ya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Come on adik-adik, bersuka cita. Every day's a new day. There's no doubt about it. I've got a smile on my face. Come on, let's get ready. I will not be silent. I've got a reason to praise. 'Cause today is a new day. Take a little time, praising God. 'Cause today is a new day. Give Him everything, all you've got. Every day's a new day. There's no doubt about it. I've got a smile on my face. Come on, let's get ready. I will not be silent. I've got a reason to praise. 'Cause today is a new day. Take a little time, praising God. 'Cause today is a new day. Give Him everything, all you've got. 'Cause today is a new day. Take a little time, praising God. 'Cause today is a new day. Give Him everything, all you've got. Jump, 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 up high. Jump, jump, jump. See if you can touch His eye. Dance, 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 dance around. Dance, dance, dance. Wiggle, wiggle all around. Shout, 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 shout out loud. Shout, shout, shout. Make some noise and shout it out. Jump, 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 jump up high. Give Him absolutely everything you've got. 'Cause today is a new day. It's God, today is a new day. Give Him everything, all you've got. 'Cause today is a new day. Take a little time, praising God. 'Cause today is a new day. Give Him everything, all you've got. 'Cause today is a new day. Take a little time, praising God. 'Cause today is a new day. Give Him everything, all you've got. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mau belajar menjadi anak yang selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami dan keluarga kami. Berkati juga sekolah kami. Lindungi dan jaga negara kami agar selalu aman dan semoga virus COVID ini cepat hilang.
Berkati gereja kami, pemimpinnya, dan para pelayanmu agar mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kesehatan dan semua berkat-Mu bagi kami. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati setiap aktivitas adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Ya Kak Debbie, ibadahnya sudah berakhir nih. Kak Dorman, kita harus tetap bersyukur. Wow, pasti Kak Debbie. Adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday, God bless